Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Atasya Burhanuddin dari Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran Angkatan 2018 sebagai peserta KKN Program Integratif Tahunan Akademik 2020-2021. Di sini kami akan memperkenalkan mengenai pemanfaatan ekstrak jeruk nipis dalam kehidupan sehari-hari. Yuk mari kita simak materi berikut ini. Pertama, pengenalan mengenai pemanfaatan ekstrak jeruk nipis dalam menurunkan kadar lemak pada daging ayam broiler. Kesehatan tubuh manusia erat kaitannya terhadap produk pangan yang kita konsumsi, sebab pola makan seimbang dengan kandungan gizi yang lengkap akan memberikan hasil baik terhadap kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengatur asupan gizi seimbang agar tidak terjadi asupan berlebihan yang dapat menimbulkan penyakit kepada tubuh kita sendiri. Salah satunya adalah mengatur asupan lemak dari produk pangan yang kita konsumsi. Tahukah kamu bahwa asupan makronutrien berupa lemak jika secara berlebihan akan meningkatkan resiko terjadinya kejadian PTM, lalu meningkatkan resiko timbul hipertensi karena meningkatkan kadar kolesterol darah dan meningkatkan kenaikan berat badan yang tidak sehat atau obesitas. Pada Permenkes nomor 30 tahun 2013 disebutkan bahwa lemak total per hari tidak boleh melebihi 67 gram untuk menghindari pertambahan berat badan yang tidak sehat. Dinyatakan juga bahwa risiko kejadian PTM dapat dihindari dengan mengurangi lemak jenuh sampai kurang dari 10% terhadap total energi. Lemak itu bersumber dari mana sih? Sumber lemak yang kita peroleh dari produk pangan yang kita konsumsi bisa berasal dari daging-dagingan atau biasa kita sebut dengan sumber lemak hewani, misalnya seperti daging putih yakni daging ayam broiler. Komposisi utama pada daging ayam broiler itu adalah asam lemak jenuh berdasarkan dinyatakan oleh Nur Lailia pada tahun 2018 bahwa kadar lemak yang terdapat dari daging ayam broiler itu sebanyak 18%. Perlu diketahui juga loh, ternyata kulit pada daging ayam broiler ini cukup tinggi akan kolesterol, yakni 120 mg per 100 gram, sedangkan daging yang dibuang kulitnya mengandung kolesterol sekitar 78 mg per 100 gram. Bagaimana sih ciri-ciri daging ayam yang baik? Antara lain, pertama, warna daging putih kekuningan cerah. Kedua, warna kulit ayam putih kekuningan cerah mengkilat dan bersih. Ketiga, bila disentuh, daging terasa lembab dan tidak lengket. Keempat, bau spesifik daging. Kelima, konsistensi otot dada dan paha kenyal atau elastis. Keenam, bagian dalam karkas dan serabut otot berwarna putih agak pucat. Dan ketujuh, pembuluh darah di leher dan sayap kosong. Tidak ada sisa-sisa darah. Nah, ternyata terdapat dua metode yang dapat dilakukan dalam menurunkan kadar lemak pada daging ayam broiler loh. Apa saja sih metodenya? Pertama adalah manajemen pakan terkendali di peternakan dan metode pengolahan pasca panen. Salah satu metode yang relatif murah dan mudah dilakukan adalah metode pengolahan pasca panen pada daging ayam broiler. Bagaimana sih cara menurunkan lemak pada daging ayam broiler dengan menggunakan metode pengolahan pasca panen, yakni dengan perendaman menggunakan ekstrak jeruk nipis pada daging ayam broiler. Mungkin kita sudah tidak asing lagi nih dengan jeruk nipis yang biasa digunakan sebagai obat tradisional maupun bumbu dalam masakan. Yang menjadi pertanyaan, kandungan apa sih yang terdapat pada ekstrak jeruk nipis sehingga dapat menurunkan kadar lemak pada daging ayam broiler? Yakni adanya kandungan asam sitrat yang tinggi dibandingkan dengan jeruk lainnya berperan dalam mengikat atau melarutkan sebagian lemak pada daging ayam broiler. Prosesnya adalah senyawa asam sitrat ini akan menyerap ke dalam serat daging dan terjadilah proses pemecahan terhadap kadar lemak, sehingga dengan metode pengolahan yang tepat akan menurunkan kadar lemak pada daging ayam broiler. Terdapat 3 bahan yang diperlukan dalam metode pengolahan ini. Pertama adalah ekstrak jeruk nipis yang telah dipisahkan dari biji dan juga kulit buahnya, kedua air swelling atau aquades, dan ketiga daging ayam broiler. Berikut merupakan tata cara dalam metode pengolahan ini. Yuk mari kita simak tata cara berikut ini. Pertama, campurkan ekstrak jeruk nipis dengan aquades atau air suling dengan perbandingan 1:4. Kedua, rendamlah ekstrak jeruk nipis terhadap daging ayam broiler selama 30-60 menit. Misalnya, pembuatan larutan ekstrak jeruk nipis sebanyak 50 ml yang direndamkan terhadap daging ayam broiler sebanyak 200 gram selama 30-60 menit. Mudah sekali bukan caranya? Dengan bahan-bahan yang relatif mudah kita temukan, kita dapat menurunkan kadar lemak pada daging ayam broiler ini. Nah, ternyata hasil penurunan pada kadar lemak daging ayam broiler ini bukan sembarangan loh, namun sudah ada penelitian yang membuktikan hal tersebut. Yuk mari kita simak hasil berikut ini.
Sekian pengenalan mengenai pemanfaatan ekstra jeruk nipis dalam menurunkan kadar lemak pada daging ayam broiler. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Yuk mari kita simak pematerian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Hasna Afifah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran angkatan 2018. Halo semuanya, izinkan saya di sini untuk sharing mengenai pemanfaatan jeruk nipis atau nama latinnya adalah Citrus aurantifolia sebagai antiseptik dalam mengurangi resiko infeksi virus corona di masa pandemi COVID-19. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Uhu! Iha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Virus ini dapat menular jika kita kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau dari cairan yang dikeluarkannya saat batuk dan bersin. Virus dapat berpindah ke tubuh kita bila kita tidak sengaja menyentuh benda-benda tersebut. Lalu kita menyentuh area wajah di antaranya mata, hidung, dan mulut setelah tangan kita terkontaminasi. Permasalahan COVID-19 dapat dihindari penyebarannya salah satunya dengan menjaga diri, yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan sesering mungkin atau dengan cara yang tepat, setidaknya selama 40 detik, merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam mengurangi resiko infeksi virus corona. Kemudian, apakah mencuci tangan dengan air mengalir saja sudah bersih dan efektif untuk membunuh kuman? Di Indonesia sendiri, air biasa sering disuguhkan sebelum makan untuk mencuci tangan di beberapa restoran dan banyak diterapkan oleh masyarakat di rumah. Masyarakat beranggapan bahwa dengan air biasa saja sudah cukup untuk mencuci tangan. Padahal tanpa disadari, tangan, lengan, atau jari dapat terkontaminasi dengan mikroorganisme setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, mencuci tangan memakai sabun adalah cara yang lebih efektif dalam membunuh kuman yang ada pada tangan. Mengapa mencuci tangan menggunakan sabun itu penting? Karena menurut Kementerian Kesehatan bahwa mencuci tangan menggunakan sabun itu jauh lebih efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus dibandingkan dengan mencuci tangan hanya dengan air mengalir saja. Sabun dapat dengan mudah menghancurkan membran lipid COVID-19 dan membuat virus COVID-19 tidak aktif. Kemudian, sabun seperti apa yang baik digunakan untuk mencuci tangan? Sabun yang baik digunakan untuk mencuci tangan salah satunya adalah sabun cuci tangan ekstrak jeruk nipis. Jeruk nipis ini merupakan bahan alam yang memiliki potensi aktivitas sebagai antiseptik, di mana antiseptik ini adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup seperti pada permukaan kulit. Salah satu bahan alam yang terbukti menghambat pertumbuhan bakteri yang memiliki potensi aktivitas sebagai antiseptik yaitu jeruk nipis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jeruk nipis atau Citrus aurantifolia terbukti memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satunya yaitu Staphylococcus aureus. Mencuci jeruk nipis sampai bersih, kemudian memisahkan kulit jeruk nipis dengan airnya, karena yang akan dipakai dalam pembuatan sabun cuci tangan ini adalah kulit jeruk nipis, di mana kita ketahui bahwa kulit jeruk nipis memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu memiliki fungsi antioksidan dan antibakteri yang dapat mencegah radikal bebas. Kulit jeruk nipis yang sudah dibersihkan direbus dengan air dalam panci, ditunggu hingga mendidih. Setelah air berwarna kekuningan, maka kompor dimatikan. Air rebusan kulit jeruk nipis didiamkan selama beberapa menit hingga dingin,
Kemudian setelah air rebusan dingin, dilakukan penyaringan dengan kain untuk memisahkan air dengan bulir ataupun isi jeruk nipis. Kemudian dilakukan penyaringan sampai air rebusan dalam panci benar-benar habis. Kemudian masukkan 1 kg Texapon ke dalam wadah, di mana Texapon dengan nama kimia sodium lauril sulfat atau SLS ini merupakan zat yang berbentuk gel dan berfungsi untuk mengangkat kotoran. Kemudian tambahkan 15 gram soda as atau yang lebih dikenal dengan nama natrium karbonat Na2CO3 atau soda abu. Soda as merupakan salah satu jenis garam natrium yang terbentuk dari asam karbonat. Soda as mudah larut dalam air karena teksturnya berupa bubuk. Meskipun terbentuk dari asam, soda as memiliki sifat basa dan dapat membentuk larutan alkali yang kuat. Selain itu, soda as berfungsi untuk melembutkan. Selanjutnya dilakukan pengadukan sampai semuanya tercampur dengan merata. Setelah semuanya tercampur rata, tambahkan air rebusan kulit jeruk nipis yang telah disaring. Air rebusan kulit jeruk nipis baik untuk kesehatan kulit karena mengandung vitamin C. Vitamin ini dibutuhkan dalam produksi kolagen yang sangat baik untuk menjaga kulit tetap kencang. Kandungan kulit jeruk nipis yang bernama limonin dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri. Kemudian diaduk kembali hingga merata. Selain beberapa manfaat yang sudah dijelaskan di depan, kulit jeruk nipis juga kaya akan antioksidan yang dapat mencegah penuaan dini. Pengadukan dilakukan sampai campuran agak mengental dan tercampur dengan merata. Langkah selanjutnya yaitu encerkan bibit parfum sekitar 20 ml dengan sedikit air. Kemudian masukkan bibit parfum yang telah diencerkan ke dalam campuran. Fragrance atau bibit parfum berwujud minyak atau oil dengan konsentrat penggunaan dalam jumlah kecil sudah memiliki aroma yang sangat kuat. Kemudian tambahkan air sekitar 1 liter ke dalam campuran. Aduk kembali hingga rata sampai tekstur menjadi lebih kental. Selanjutnya tambahkan garam sekitar 125 gram. Penambahan garam pada pembuatan sabun cair berguna sebagai pengental sekaligus meningkatkan busa sabun pada saat digunakan. Kemudian aduk kembali hingga merata. Lalu masukkan pewarna makanan secukupnya. Jika menginginkan warna sabun cair yang lebih mencolok, maka bisa ditambahkan pewarna makanan sesuai dengan keinginan. Pewarna makanan berfungsi untuk mempercantik warna sabun cair yang telah dibuat. Lalu aduk hingga pewarna makanan tercampur dengan rata. Maka dari itu, pemilihan sabun berdasarkan kualitasnya di masa pandemi COVID-19 adalah hal yang terpenting. Kemudian, terdapat prinsip penting terkait dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Di antaranya adalah yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup untuk membunuh kuman akibat penyakit. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir adalah salah satu cara yang paling hemat biaya untuk menjaga diri kita dari penyakit menular termasuk COVID-19. Mencuci tangan menggunakan sabun selama minimal 40-60 detik dan mengikuti seluruh langkah yang telah dianjurkan terbukti efektif dalam mematikan kuman penyakit. Yang keempat, mencuci tangan memakai sabun itu akan jauh lebih efektif bila terdapat sarana cuci tangan pakai sabun, dilakukan dalam waktu yang tepat, dan dilakukan dengan cara yang benar. Pertama, basahi tangan dengan air, lalu matikan keran. Kedua, tuang sabun secukupnya.
Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Keempat, gosok bagian punggung dan sela-sela jari bergantian. Kelima, gosok punggung dengan jari dengan posisi saling mengunci. Keenam, genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Kedelapan, nyalakan keran lalu bilas tangan dengan air mengalir. Kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Kesepuluh, gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Dan ke-11, ingat cuci tanganmu minimal 40 detik setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Nah, seperti itu cara yang tepat untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan adalah murni dari diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.